Kemarin pesawat Sriwijaya jatuh di laut. Sekarang gempa di Sulawesi Barat. Wih, ente lagi baca Iya, berita serius amat, musibah-musibah ya? iya Pak Ustadz Anda nih. juga lagi lihat nih, ya Allah. Di Kalimantan Barat juga lagi banjir ya? Manusia setengah ustaz. Sulawesi Barat. Kayaknya lagi ini nih di awal tahun kita Pak Ustadz. Makanya ya Allah. Bencana terjatuhnya pesawat Sriwijaya, gempa, banjir. Oh, Kalimantan Tengah banjir, Selatan banjir. Oh, Ada apa ya negeri kita nih Pak Ustadz sih? kan main dah. Jadi memang gini, kalau ngomongin masalah musibah itu, setiap manusia pasti bakal diuji sama Allah, dikasih musibah, Ya, ujian. Ujian. Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in. Kata Allah, wahai manusia, ketika kalian dikasih kesempatan hidup di dunia ini nih, Iya, di muka bumi sekarang ini, iya Pak Ustadz. pasti akan kami uji, kata Allah. Nah, logika lainnya adalah kalau mau jadi manusia harus siap diuji. Iya. Kalau nggak siap diuji, ya jangan jadi manusia. Iya, jadi apa Pak Ustadz? Ya, jadi apa aja boleh, jadi jin juga boleh, jadi apa kek. Ya, ya. Asal jangan ngepet aja kan. Jadi logikanya kayak gitu. Nah, mumpung sekarang kita takdirnya adalah manusia, Iya Pak Ustadz. berarti persiapan mental kita harus siap diuji. Nah, ini sudah janji Allah nih. Nah, cuman ketika terjadi satu tragedi, kayak tadi ente baca ada Pesawat pesawat terjatuh. Sriwijaya Iya, gempa lagi di Sulawesi Gempa. Barat, di Kalimantan banjir. banjir. Ini nggak akan pernah bisa lepas. Karena apa? Karena memang yang berbuat kerusakan di daratan atau di lautan ya manusia. Seperti yang pernah saya sampaikan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia yang paling sering berbuat kerusakan, yang keganggu makhluk hidup lain gitu loh. Ekosistemnya nggak seimbang lagi. Nah, itulah kenapa ketika ada satu tragedi, contoh yang baru terjadi kan di Sulawesi Barat ya. Iya. Sampai kantor gubernurnya juga ambrol lah, Hancur ya. hancur. Iya. Nah, ini saya contoh ini satu daerah Sulawesi atau Kalimantan atau di tempat kita lah, tempat Iya, kita tinggal. Ini satu tempat banjir datang, banjir bandang. Iya. Brrr, abis nih ke bawah, Hancur. rumah ke bawah, apa ke bawah. Nah, di satu kampung ini pasti ada beberapa orang yang beda-beda. Ada orang yang baik, Iya. orang soleh, Iya. ada tinggal di situ. Ada orang setengah baik, tukang mabok, tapi sholat juga, misalnya. Tahajudnya rajin, tapi marah-marah terus, ada tinggal di situ. Kalau yang tadi tuh orang baik, benar-benar baik deh. Iya. Sedekahnya rajin, sholatnya rajin, nggak pernah nyakitin orang, menghormatin tetangga, tinggal di situ juga. Ada yang nggak ada baik-baiknya. Wah, bener-bener bikin kapok orang dah, disumpahin mati mulu sama tetangga. Nyolong, nyuri, ngegarong, merkosa, Iya. bandar narkoba, pokoknya udah nggak ada baiknya, tinggal di situ juga. Kan kena semua nih. Iya. Kan banjir bandang nggak ngelihat mana orang baik mana bukan. Iya betul Pak. Dia. Makanya ketika begini ada yang bilang, oh jangan-jangan azab. Iya benar Pak Nah, Ustadz. kita nggak boleh bilang begitu. Tempatnya sering dibuat zina. Nah, kita nggak boleh Kayak bilang gitu. begitu karena mana tahu di situ masih ada orang yang sholat tahajudnya nggak pernah putus. Mana tahu? Iya benar. Kita nggak pernah tahu. Bagaimana cara yang bijak menilai tragedi seperti itu? Nah, banjir bandang tadi kan contoh, jeger abis semua. Ada orang baik nih, orang soleh, Iya, Pak. rumahnya juga keseret, bandanya hilang, Iya. anaknya misalnya meninggal. Waktu di daerah Cicurug Sukabumi ada tuh pabrik roti, orangnya baik, meninggal. Nah, tragedi ini buat orang yang baik itu namanya ujian atau cobaan. Namanya ujian kan diuji. Iya. Orang sekolah Iya. pengen naik kelas, ujian nggak?
Iya, Ujian. Bisa nggak nih? Nah, bisa nggak? Iya, betul. Kalau bisa, lu baru naik kelas. Ada ranking 1, ranking 2, ada penilaian. Betul, Pak Ustadz. Kuliah mau di wisuda, Iya. ada skripsi, Betul. ujian lagi. Iya. Mau S2 ngambil MA, ada tesis lagi. Iya, betul. Belum lagi doktoral. Waduh. Kalau mau naik tingkat harus diuji. Siap. Ini orang baik bukan berarti nggak diuji sama Allah. Semakin dia baik, Allah semakin menguji. Istiqomah nggak dalam kebaikannya. Ketika rumahnya hilang, keseret banjir bandang, dia jadi lupa nggak sama Allah gitu. Ketika dia makin sabar, makin yakin kalau itu hadiah dari Allah, dinaikin sama Allah derajatnya. Tragedi buat orang baik itu namanya ujian. Nah kan tadi ada manusia setengah baik tuh. Iya. Sholat juga, Mabok juga. mabok juga, terus ngegarong jalan, tapi sedekah juga jalan. Iya. Nah ini bukan ujian buat orang yang setengah baik. Itu namanya teguran. Teguran. Namanya orang tegur, dinasehatin, dijewer, Iya. disentil. Lu jangan bandel, ingat sama Allah. Rumahnya keseret, berarti itu teguran. Teguran. Supaya dia benar-benar ninggalin kejahatan dan istiqomah dalam kebaikan. Ada tadi inget nggak yang ketiga, yang benar-benar bandel Wah, nih? ini mah udah dah. Wah bener dah, Nggak bisa ampun. ditanggulangi sama Iya. sekali ya. Wah, udah dah. Mau Kesana dinasehat, bawa golok. bener, Kesini bawa bener. pacul. Di mana-mana musuh. Musuh semuanya. Wah pokoknya orang pada takut dah. Wah. Rumahnya keseret juga. Iya. Istrinya meninggal, anaknya meninggal. Ini mah bukan ujian, bukan teguran, Apa? hukuman. Hukuman. Hukuman buat orang yang nggak pernah ingat sama Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ini azab. Jangan dulu. Kan ada orang baik di situ. Iya, betul. Atau itu mah cuma ujian. Tar dulu. Itu ada orang jahat tuh di sono, juga, iya, bandar narkoba, tukang Iya, bener, maksiat Bang. segala macam. Nah, kalau satu tempat kena banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, apakah itu ujian? Apakah itu teguran? Iya. Apakah itu hukuman? Kita nggak berhak menilai orang lain. Benar, Bos. Yang paling berhak menilai diri kita Sendiri. Ini jangan-jangan kayaknya hukuman nih buat gue nih. Gue selama ini gak pernah ingat Allah, motor gue hilang, hukuman. Tapi kalau Oh, berarti gue setelah itu gua harus ingat. minimal walaupun jahat tapi baiknya dibanyakin dikit. Iya. Tambahin. Berarti jahatnya dikurangin. Jahatnya dikurangin. Oh, iya. Ada yang perasaan gue sedekah, tapi kemarin gue juga ngomel-ngomel sih sama adik gue gitu, sama orang tua apalagi sama emak. Iya. Motor gue hilang. Oh, berarti ini bukan hukuman karena dia ada kebaikan, teguran. Ada orang yang ya Allah, perasaan gue tahajud rajin, sedekah rajin, kok Allah nggak sayang sama gue? Bukan, itu ujian. Berarti Allah mau ngangkat derajatnya lagi. Jangan putus asa, jangan buruk sangka sama Allah. Gitu. Itu cara berpikir yang bijak. Iya, Bos. Supaya kita nggak nganggep tiba-tiba ada orang kita bilang, kena azab nih. Iya. Nggak. Iya, benar. Jadi nggak usah nyalain orang lain, tapi nyalain diri sendiri. Itu paling enak. Makanya sama nih kasus banjir di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi. Kita cuma bisa ngedoain. Yang di luar kena musibah ya. Iya. Ngedoain, mudah-mudahan itu cuma ujian. Iya. Kalaupun itu teguran atau hukuman, semoga mereka ada yang bisa berubah. Jadi nasihat dah buat kita. Iya. Supaya apa? Supaya kita juga makin introspeksi diri. Kan gempa bumi nggak ada, musibah tuh nggak ada info gitu loh. Iya. Kalau ada warning enak. Dikit lagi gempa bumi kan aneh ya Pak Ustadz ya. Kalau tsunami misalnya oke kan ada tuh. BMKG. BMKG. Iya. Ini ada indikasi bakal tsunami, Iya. itu namanya prepare. Kadang pun nggak jadi Iya. gitu kan. Nggak bisa dibaca lah kalau alamnya nggak pasti. Nah itu karena nggak pasti itulah, makanya kita kudu siap-siap, persiapan yang terbaik. Kita nih syuting di sini kan nggak tahu, tiba-tiba gempa bumi, nauzubillah, Alhamdulillah. apa gimana kan kita nggak pernah tahu. Makanya jangan sering nilai jelek kepada orang lain. Nih buat netizen nih, kamu sayap santuy di Zaki Mirza Channel, Bang Zack and Friend. Kalau ada tragedi di satu tempat, jangan langsung kita bilang itu azab. Kayak di Aceh waktu itu. Atau yang belum lama lah di Palu. Wah di Palu tuh benar Pak Ustadz. Itu kan saya kesana tuh Iya, Pak sampai 5 hari 4 malam. Pak Ustadz ke sana. Kesana saya ngasih bantuan. Coba Pak Ustadz tuh gimana tuh Pak? Bisa. Ya subhanallah ya, maksudnya kalau cara berpikir Kalau kita infonya kan katanya gini nih, mohon maaf deh Pak Ustadz, iya. saya ada info katanya
karena itu di pesisir Mm. laut ya. Iya. Dengar sih katanya Sesembahan. sesembahan. Terus ada lagi banyak warung-warung, kafe-kafe yang Iya. banyak cewek-cewek Iya. gitulah. Iya. Nah itu gimana tuh, kan tadi kan Pak Ustadz udah kasih tahu juga Iya. nggak boleh waktu azab tuh. Tapi nyatanya Pak Ustadz kesana tuh gimana tuh? Tinggal pakai cara berpikir yang tadi. Ya buat yang mereka sering sesembahan di laut, percaya sama roh bener ada tapi emang, halus, Pak Ustadz? katanya sih ada, memang kejadian. Cuman kan itu cuman segelintir orang. Iya. Tapi kan di luar itu semua masih banyak orang yang sholat, kena juga.